Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Agustin, NIM 10 12 18 60 dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan berkelanjutan perusahaan. Pembangunan berkelanjutan, menurut Budimanta 2005, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan mendatang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Adapun 3 tiang pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan, pertama yaitu menjamin pemerataan dan keadilan, kedua menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, ketiga melakukan pendekatan interaktif, keempat menggunakan pandangan jangka panjang, kelima peningkatan kesejahteraan melalui pemandangan SDA secara bijak, keenam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa membahayakan masa yang akan datang. Untuk dimensi pembangunan berkelanjutan ada 4, yaitu ekologis, ekonomi, politik, dan kultur. Menurut Jajadiningrat pada tahun 2005, pembangunan berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keberlanjutan ekologis, yang kedua yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, ketiga keberlanjutan di bidang sosial dan budaya, keempat keberlanjutan politik, kelima keberlanjutan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu ekonomi hijau adalah sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, sementara tidak menekan generasi mendatang dengan risiko lingkungan atau kelangkaan ekologi yang signifikan. Tujuan dari ekonomi hijau yaitu 1. Berkontribusi menghidupkan kembali ekonomi dunia, tabungan dan menciptakan lapangan kerja dan melindungi kelompok rentan. Kedua, yaitu mengurangi ketergantungan korban dan degradasi, menurunkan kualitas ekosistem, menempatkan ekonomi di jalan untuk pembangunan bersih dan stabil. Yang ketiga, pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif atau menyeluruh. Selanjutnya ada keberlanjutan korporasi, pendekatan bisnis yang menciptakan konsumen jangka panjang dan berkaryawan dengan nilai tidak hanya menciptakan strategi hijau yang ditujukan untuk lingkungan alam, tetapi dengan mempertimbangkan setiap dimensi bagaimana bisnis beroperasi di lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut Rome, tahun 2006, membagi kemampuan manajemen untuk berlanjutan ke dalam 3 bidang, yaitu kreativitas berpikir dan keterampilan interpersonal, kedua peningkatan kritis dan tren global dan kepentingan lokal, antisipasi, analisis, dan respon, ketiga kapasitas untuk menghubungkan korporasi tanggung jawab, misi, tujuan, dan instrumen strategis. Triple bottom line sebagai tolak ukur keberhasilan dalam operasi berkelanjutan. Pertama yaitu sensitivitas lingkungan, keberlanjutan planet dan sumber alam. Kedua, dukungan komunitas, kepentingan terbaik dari masyarakat dan orang-orang. Ketiga, kinerja keuangan, manfaat dan umur panjang industri dan bisnis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.